Saudara, sedang tren sekarang ini muncul podcast aneh yang menekankan bahwa perayaan Jumat Agung bukan merupakan sebuah keharusan dengan alasan ini bukan perintah Yeshua atau Yesus. Yang diperintahkan Yahweh adalah Pesak atau Paskah. Hari ini kita akan membahas cara berpikir kaum Yudaisme yang berbau Kristen yang menyatakan Jumat Agung bukan sebuah keharusan untuk dirayakan atau diperingati. Dan kita juga akan membahas dasar biblika mengenai Sabtu Suci. Dalam kajian teologi dan sejarah gereja, memang benar istilah Jumat Agung tidak tertulis secara eksplisit dalam Alkitab. Namun Alkitab sangat jelas mencatat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus yang menjadi inti iman Kristen. Gereja mula-mula kemudian mengembangkan praktik liturgi untuk mengingat peristiwa tersebut, berdasarkan prinsip Alkitabiah mengingat karya keselamatan Allah. Para teolog saudara dan sejarah gereja menunjukkan bahwa penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus terjadi dalam konteks Paskah Yahudi atau Pesak, sehingga ada hubungan langsung antara keduanya. Kedua, perayaan Kristen bukan penggantian tetapi penggenapan makna Pesak dalam Kristus sebagai anak domba Allah. Ketiga, tradisi seperti Jumat Agung muncul sebagai bentuk memori kolektif iman gereja terhadap peristiwa salib. Jadi, isu utamanya bukan ada atau tidak nama hari Jumat Agung, tetapi apakah Alkitab memerintahkan untuk mengingat kematian Kristus? Jawabnya, ya. Dasar Alkitab Jumat Agung. Pertama, perintah untuk mengingat pengorbanan Kristus. Lukas 22 ayat 19, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini adalah dasar paling kuat. Alkitab memerintahkan orang percaya untuk mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Jumat Agung adalah salah satu bentuk konkret ketaatan terhadap perintah ini. Kedua, sentralitas salib dalam Injil. 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dalam Galatia 6 ayat 14, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jika salib adalah pusat Injil, maka mengingatnya secara khusus bukanlah penyimpangan, tetapi justru kesetiaan iman. Ketiga, kronologi penyaliban. Dasar kata Jumat dalam frase Jumat Agung. Markus 15 ayat 42. Hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Semua penafsir Alkitab sepakat bahwa Tuhan Yesus disalibkan sehari sebelum Sabat atau Sabtu, dan itu adalah hari Jumat. Jadi, hari Jumat bukan tambahan sembarangan, tetapi penamaan berdasarkan kronologi Alkitabiah. Hubungan dengan Pesak atau Paskah Yahudi. Kelompok yang menolak Jumat Agung sering berkata, yang diperintahkan adalah Pesak, bukan Jumat Agung. Lalu kita dapat menjawab, pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan Pesak atau Paskah. 1 Korintus 5 ayat 7,
sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya, Pesak atau Paskah adalah lambang, Kristus adalah penggenapan. Maka orang Kristen tidak sekedar merayakan Pesak secara literal, tetapi memaknainya digenapi di dalam Kristus. Kedua, kebebasan dalam hari raya. Kolose 2 ayat 16-17. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ini sangat penting secara etis. Kenapa? Karena hari raya yang lama termasuk Pesak adalah bayangan, sedangkan Kristus adalah realitasnya. Maka, merayakan Pesak secara literal memang tidak diwajibkan, tapi mengingat Kristus termasuk lewat Jumat Agung dan perayaan Paskah sebagai kebangkitannya nanti, ini adalah intinya. Menjawab argumen anti Jumat Agung. Pertama, tidak ada di Alkitab. Maka kita bisa menjawab, banyak perhati Kristen tidak disebut nama spesifiknya, misalnya Trinitas. Tetapi prinsipnya ada di dalam Alkitab. Jumat Agung penerapan prinsip mengingat salib. Kedua, ada argumen mengatakan harusnya Pesak saja yang dirayakan. Jawabannya, Pesak adalah bayangan. Kolose 2 ayat 16-17. Kristus adalah penggenapan. 1 Korintus 5 ayat 7. Fokus iman Kristen adalah Kristus, bukan simbol yang lama. Argumen ketiga, Jumat Agung adalah tradisi manusia. Jawaban, tradisi bisa benar jika sesuai dengan Alkitab. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima, baik secara lisan maupun tertulis. Gereja mula-mula juga hidup dalam tradisi yang setia pada Injil. Maka kesimpulan apologetis untuk Jumat Agung, artinya Jumat Agung bukan pengganti Alkitab atau tradisi kosong, tetapi berdasarkan peristiwa Alkitab, yaitu penyaliban. Jumat Agung sesuai dengan Alkitab, yaitu mengingat kematian Kristus. Jumat Agung menggenapi makna Pesak, yaitu di dalam Kristus. Jadi, menolak Jumat Agung sering bukan karena Alkitab, tetapi karena kesalahpahaman tentang hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, atau karena sangat Yudaisme. Ironis ya? Lalu bagaimana disebut Sabtu Suci, satu hari sesudah Jumat Agung? Mari kita kaji Sabtu Suci atau Holy Saturday, hari di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Bayangkan sebuah hari tanpa suara. Tuhan Yesus sudah mati, salib sudah kosong, tetapi kebangkitan belum terjadi. Hari itu adalah hari Sabtu Suci, hari yang sering terlewatkan, namun justru menyimpan kedalaman iman yang luar biasa. Dalam teologi Kristen, Sabtu Suci dipahami sebagai hari keheningan ilahi atau divine silence. Hari di mana masa penantian antara kematian dan kebangkitan. Simbol realitas iman manusia hidup di antara janji dan penggenapan. Menurut berbagai kajian liturgi dan teologi, Sabtu Suci bukan sekedar hari kosong, tetapi bagian penting dari Triduum Paskah, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah. Hari ini digambarkan ketegangan eksistensial ketika Allah tampak diam
tetapi sebenarnya sedang bekerja dalam misteri keselamatan. Dalam tradisi gereja awal, ini juga dikaitkan dengan konsep descensus et inferos, Kristus turun ke dalam dunia orang mati, menunjukkan bahwa keselamatan menjangkau bahkan ke dalam kematian. Dasar Alkitab Sabtu Suci. Walaupun Alkitab tidak banyak mencatat aktivitas pada Sabtu Suci, beberapa teks memberi makna teologis seperti Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kubur dijaga, dunia berpikir semua sudah selesai. Mazmur 16 ayat 10, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19, Kristus memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara. Ini menunjukkan bahwa meskipun tampak diam, Allah tetap bekerja. Makna teologis Sabtu Suci. 1. Makna teologi Sabtu Suci adalah menyatakan keheningan Allah. Sabtu Suci adalah hari di mana tidak ada mujizat, tidak ada suara dari surga, tidak ada tanda kemenangan. Namun justru disinilah iman diuji, apakah kita tetap percaya saat Tuhan terasa diam. Kedua, solidaritas Kristus dengan manusia. Tuhan Yesus benar-benar masuk ke dalam kematian, kesepian, kegelapan manusia. Ini berarti tidak ada penderitaan manusia yang tidak pernah disentuh oleh Kristus. Ketiga, teologi penantian. Sabtu Suci mengajarkan bahwa tidak semua janji Tuhan terjadi segera. Ada ruang antara sudah dan sebelum. Dalam bahasa teologi disebut already but not yet. Keempat, iman di tengah ketidakpastian. Kondisi para murid pada Sabtu Suci, takut, bingung, kehilangan harapan. Namun justru di tengah kondisi ini, kebangkitan sedang dipersiapkan. Relevansi untuk hidup saat ini. Sabtu Suci adalah gambaran hidup kita saat doa belum dijawab, saat keadaan tidak berubah, saat Tuhan sedang terasa jauh. Keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadirannya. Bagaimana dengan aplikasi praktis bagi kita? Pertama, belajar diam di hadapan Tuhan. Tidak semua harus dijelaskan, karena iman juga berarti menunggu. Kedua, tetap berharap di masa gelap. Sabtu selalu diikuti Minggu. Itu perlu dicatat. Ketiga, percaya bahwa Tuhan bekerja dalam tersembunyi, bahkan ketika kita tidak melihat apapun. Jika hari ini kamu sedang berada di Sabtu Suci, maka dalam hidupmu, di antara doa dan jawaban, dan di antara kehilangan dan harapan, ingatlah, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Kebangkitan sedang dalam perjalanan. Soli Deo Gloria, mari berteologi dan mewarnai dunia dengan pikiran Kristus. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya
agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.